Welcome back again in podcast Guru Berbagi SMPN 1 Kajen. Pada hari yang spesial ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Boleh dikatakan beliau ini adalah mesin tempurnya SMPN 1 Kajen pada saat pandemi saat ini. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mas Heri, selamat bertemu kembali. Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Perlu diingat Pak Haryadi, pada saat pandemi ini ada 3M yang harus kita ingat. Yang pertama adalah mencuci tangan, kedua adalah menjaga jarak, dan yang ketiga adalah memakai masker. Bagus sekali. Oke Pak Haryadi, pada kesempatan ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Haryadi. Alasannya kenapa seorang Haryadi SPD memilih menjadi guru? Iya, terima kasih Mas Heri. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemirsa yang bisa menyaksikan siaran ini. Kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat yang besar, bisa melakukan aktivitas untuk kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran jarak jauh Mas Heri. Terkait dengan pertanyaan Mas Heri, mengapa itu saya menjadi guru Mas Heri? Jadi itu sejak saya di SMA saya sudah bercita-cita jadi guru Mas Heri. Dulunya saya malah punya cita-cita jadi guru agama Mas Heri. Jadi saya berawal dari guru, ingin bercita-cita jadi guru agama, kemudian di perjalanan rubah jadi guru fisika, kemudian di perjalanan sekarang jadi guru IPA Mas Heri. Mengapa itu tertarik jadi guru? Karena saya menyadari bahwa menjadi guru adalah pekerjaan atau profesi yang mulia Mas Heri. Selain bisa menyebarkan ilmu pengetahuan, bisa membekali anak-anak, bisa membekali kecakapan-kecakapan hidup, yang jelas insya Allah bisa memberikan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi amal pahala kita sepanjang hidup kita. Ya, itu Mas Heri. Oke Pak Haryadi, telah kita ketahui bersama pada saat ini, yaitu saat pandemi COVID-19, kemampuan guru sedang dicoba, di mana guru harus lebih kreatif dan lebih inovatif. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu walau COVID, pantang kejepit. Iya, itu Mas Heri, betul. Pertanyaan saya kepada Pak Haryadi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pak Haryadi pada saat pandemi ini? Iya, terima kasih Mas Heri. Jadi tema kita hari ini, walaupun COVID, pantang terjepit. Itu maksudnya begini Pak Heri. Jadi walaupun situasi COVID, proses pembelajaran di SMP 1 Kajen harus tetap berjalan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Di COVID ini memang kita menyadari serba sulit. Namun demikian tetap kita berusaha mengutamakan proses pembelajaran dengan materi-materi esensial yang kita berikan kepada siswa, dan kita kedepankan untuk memberikan bekal-bekal life skill, kecakapan hidup yang akan menjadikan bekal bagi siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Itu Mas Heri. Oleh karena itu Mas Heri, pada masa COVID ini Bapak Ibu guru dituntut untuk lebih kreatif dan lebih inovatif di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu Mas Heri. Jadi sementara itu untuk kita pahami dalam kondisi COVID ini. Kemudian kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran jarak jauh Mas Heri, mungkin ini juga dilakukan atau dihadapi oleh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kalau saya perinci tentang kendala PJJ Mas Heri, saya mengelompokkan ada 2 kendala. Yang pertama kendala dari siswa, yang kedua ada kendala dari Bapak Ibu guru. Itu Mas Heri. Untuk kendala dari siswa Mas Heri, jadi kendala yang dihadapi oleh siswa itu lebih kompleks juga. Di antaranya seperti yang sudah kita ketahui, banyak siswa yang tidak memiliki HP Android yang memadai untuk proses pembelajaran jarak jauh, atau tidak punya laptop barangkali. Kemudian juga tidak memiliki kuota Mas Heri. Ini kendala-kendala yang sering terjadi ketika anak-anak mengikuti PJJ. Kemudian sinyal internetnya jelek Mas Heri. Untuk daerah tertentu anak-anak itu memberitahukan, Pak sinyalnya jelek, jadi dia punya kuota tapi daerah tertentu sinyalnya memang jelek sehingga susah untuk mengakses itu. Kemudian juga ini Mas Heri, jadi tidak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan aplikasi pembelajaran.
Jadi siswa punya HP gitu ya, punya internet, tapi ternyata menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru, ada siswa yang kesulitan. Tidak match gitu. Iya, jadi mau buka Google Classroom aja bingung gimana caranya gitu. Itu Mas Heri. Itu dari siswa. Kemudian dari guru juga ada kesulitan Mas Heri. Jadi dari guru itu kesulitannya kalau saya mengamati kurangnya guru di dalam kemampuan guru di dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung di dalam membelajarkan jarak jauh ini. Jadi tidak semua guru terampil menggunakan Google Classroom, tidak semuanya terampil menggunakan Google Form, tidak semuanya terampil membuat video-video pembelajaran. Nah, itu termasuk juga kendala untuk dari segi guru. Itu Mas Heri, kendala selama ini yang terjadi di SMP 1 Kajen. Berarti begini Pak Haryadi ya, kalau kita lihat berarti sebelum adanya COVID ini, ya, krisis ini, kita sebenarnya sudah mengalami krisis penguasaan teknologi ya. Iya, kemudian sebelum krisis ini, penguasaan teknologi ini terpecahkan, kita sudah kedatangan krisis yang lain lagi. Iya, sehingga krisisnya bertumpuk. Ya, sehingga krisisnya menjadi bertambah dan bertambah. Iya, betul. Itu yang saya suka sekali dari Pak Haryadi. Jadi beliau ini mengelompokkan dulu permasalahan yang ada, kemudian dia mendatanya, setelah didata kemudian dicari solusinya. Iya, betul. Iya. Gitu Mas Heri. Saya ingin tahu kira-kira solusi apa saja yang ditempuh oleh Pak Haryadi dalam menghadapi krisis yang kita hadapi saat ini. Iya, terima kasih Mas Heri. Terkait dengan solusi dalam menghadapi tadi kendala-kendala di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh Mas Heri, yang pertama sudah dilakukan oleh sekolah dan kita bersama mendata siapa saja siswa yang tidak memiliki HP sudah kita gadget, data itu ya. Tidak punya HP kita data sudah. Kemudian solusi yang kedua, kita lakukan koordinasi dengan orang tua siswa Mas Heri. Jadi kita berkoordinasi dengan orang tua siswa, barangkali nanti orang tua siswa bisa mengusahakan biar anaknya memiliki HP sehingga bisa mendukung pembelajaran. Kemudian solusi berikutnya mengoptimalkan kuota pembelajaran Mas Heri. Jadi kita kan sudah dapat bantuan kuota pembelajaran. Ya, betul sekali, Pak. Maka itu dioptimalkan, anak-anak kita support terus, kita motivasi terus agar bantuan kuota itu bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Kemudian kita juga ini Mas Heri, koordinasi dengan desa, karena di desa itu ada balik desa, tiap balik desa biasanya punya free internet. Nah, itu anak-anak bisa menggunakan internet di sana bagi anak-anak yang kesulitan dengan internet. Kemudian juga kita memotivasi Mas Heri, anak-anak kita motivasi melalui video atau melalui sarana yang lain supaya tetap selalu belajar ini, memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu biar lebih terampil di dalam menggunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh itu Mas Heri. Kemudian kalau sudah terpaksa sekali itu Mas Heri, terpaksa sudah nggak ada jalan lain lagi, ya ada beberapa anak ya yang datang ke sekolah, kemudian secara periodik dia mengambil tugas, kemudian mengerjakan di rumah, kemudian nanti secara periodik juga diserahkan ke sekolah secara gitu. Bergiliran dengan tertib, tetap menjaga protokol kesehatan. Itu kalau sudah jalan terakhir tidak ada kesempatan lain begitu. Kemudian tadi ada kendala dari guru Mas Heri. Dari guru, maka guru harus berusaha ini Mas Heri, berusaha untuk belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi pembelajaran jarak jauh itu yang media-medianya sangat banyak dan saya pun menyadari Mas Heri, kita ini masih sangat kurang sekali di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Dan alhamdulillah Mas Heri telah menyemangati kita semua teman-teman guru sehingga kita bisa berlatih, kita bisa bertanya, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada untuk mendukung pembelajaran jauh. Itu Mas Heri. Iya. Kita ketahui bersama Pak Arya, yang namanya aplikasi itu variatif sekali. Jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang kita miliki dan kemampuan siswa yang nantinya yang ikut menikmati atau menggunakan dari hasil karya kita dalam rangka pandemi ini Pak Ar. Iya. Kemudian saya ingin bertanya Pak Ar, kira-kira aplikasi apa yang cocok ini yang digunakan oleh Pak Haryadi dalam rangka mengatasi permasalahan yang kita hadapi, Pak? Yang semulanya kita luring, iya, ya, kita temu terus dengan siswa, tiba-tiba kita harus daring. Iya. Kira-kira aplikasi apa yang
Pak Aryadi gunakan untuk kegiatan PJJ ini? Iya. Terima kasih Mas Heri. Jadi terkait dengan aplikasi sebagai media pembelajaran yang selama ini saya gunakan Mas Heri, dan mungkin ini juga nanti bisa Bapak Ibu guru yang lain yang belum menggunakan bisa menggunakan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada para ahlinya. Insya Allah kita mau bisa belajar bersama-sama dan saling membantu. Jadi begini Mas Heri, banyak hal yang kita lakukan, Bapak Ibu guru lakukan di masa pandemi ini, yang padahal dalam kondisi normal kita itu jarang melakukan. Jarang melakukan, iya, Pak, ya. tapi dalam kondisi normal kita jarang melakukan, tapi dalam kondisi seperti ini mau kita lakukan, bahkan sering kita lakukan. Antara lain apa Mas Heri? Jadi kita membuat video pembelajaran. Kondisi normal kita nggak pernah buat video pembelajaran, tapi dalam kondisi COVID kita dituntut untuk bisa membuat video pembelajaran. Kemudian kita bisa menggunakan rekam layar Mas Heri. Rekam layar. Menggunakan layar aplikasi ice cream itu untuk merekam layar yang kita tampilkan, kita jelaskan langsung terekam. Atau juga menggunakan ini OBS Mas Heri ya. Menggunakan Open OBS Broadcast ini, Software ya Pak Aryadi ya. OBS ini juga berfungsi untuk juga membuat video. Kemudian yang lebih menarik lagi Mas Heri, otomatis kita ini membuat editing video akhirnya. Kita mengedit video dengan menggunakan Filmora. Akhirnya kita yang dulunya tidak pernah melakukan tapi di masa pandemi ini kita lakukan. Itu diantara pendukung-pendukung yang terkait dengan aplikasi media aplikasi yang digunakan. Itu. Kemudian aplikasi-aplikasi terapan yang lebih praktis ini Mas Heri, yang langsung digunakan diaplikasikan langsung ke anak-anak, itu saya menggunakan yang paling sederhana itu diawali dari grup WA Mas Heri. Grup WA. WA. Saya melihat itu ya. Iya, itu dari aplikasi yang paling sederhana sekali karena saya yakin semua anak bisa WA-WA-an gitu kan ya, maka dipakai. Lah untuk apa itu grup WA? Grup WA saya gunakan untuk komunikasi dengan siswa Mas Heri. Kemudian untuk mengupload tugas-tugas ya. Kemudian juga untuk meminta jawaban anak-anak secara singkat, kemudian juga untuk bisa mengupload video-video. Itu yang paling sederhana untuk terkait dengan grup WA, karena saya kira semuanya anak bisa menggunakan WA. Kemudian berikutnya Mas Heri, ada aplikasi yang saya gunakan yaitu di Google Mas Heri. Google kan banyak aplikasi ya. Iya, betul. Di sana ada Google Classroom. Saya lebih suka menggunakan Google Classroom Mas Heri. Mengapa? Karena dengan Google Classroom itu kita bisa membuat topik. Nah, topiknya kita buat sesuai kebutuhan. Ya, kita bisa buat topik. Kita bisa buat kelas sesuai dengan kelas yang kita ampu. Kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat kelas-kelas sesuai dengan kelas yang kita ajar. Kemudian kita bisa membuat materi pembelajaran di situ juga. Kita juga bisa memberikan tugas-tugas lewat itu juga. Kita pun bisa memberikan penilaian melalui Google Classroom. Dan yang lebih menarik ini Mas Heri, kita bisa mengupload materi-materi pembelajaran baik itu video maupun PowerPoint di dalam Classroom tersebut itu Mas Heri. Ini yang selama ini saya sudah gunakan. Kemudian ada lebih penting lagi, seneng ini Pak Heri. Jadi menggunakan Classroom ini kita bisa menjadwalkan Mas Heri. Menjadwalkan sesuai dengan schedule-nya itu Pak ya. Kita bisa menjadwalkan tugas. Kalau menjadwalkan penilaian bisa kita jadwalkan di sana. Itu Mas Heri. Itu diantaranya untuk yang sudah saya gunakan. Ada lagi Mas Heri, yaitu yang saya gunakan ini Google Form Mas Heri. Jadi Form, seperti yang Mas Heri awal-awal dulu ajarkan kepada kita, ya dia latihkan kita itu menggunakan Google Form Mas Heri. Dan ternyata Google Form itu kalau kita cermati, kita geluti sangat menantang. Ya, sangat menantang dan sangat menantang interaktif sekali. Itu interaktif ya. Dan ternyata banyak yang belum kita ketahui. Ya, kita kulik lebih dalam lagi itu. Kita bisa membuat tugas, terutama untuk Google Form itu Mas Heri, membuat tugas siswa. Kita bisa membuat daftar hadir Mas Heri. Jadi siswa itu yang mengikuti hadir otomatis langsung dia kunjungi web otomatis. Langsung, Baik, jadi bisa kita direkap sekalian. Kemudian yang lebih variasi lagi Mas Heri, di Google Form itu lebih banyak variasi di dalam kita membuat soal. Bisa membuat soal pilihan ganda Mas Heri, bisa membuat soal isian singkat, bisa membuat urean gitu kan Mas, bisa membuat ngupload. Nah, jadi kita minta jawabannya berupa upload data atau upload foto atau upload apa terserah, itu banyak sekali. Jadi dan yang lebih senang lagi nih Mas Heri, dengan menggunakan Google Form itu koreksi otomatis, kemudian nilai masuk otomatis, rekap otomatis, jadi semuanya berjalan secara otomatis, sangat menyenangkan. Itu kaitan ini. Itu yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh.
Kemudian ada lagi Mas Heri yang terkait dengan virtual class. Iya, atau virtual terkait class. dengan ini, dengan telekonferensi ya. Yang terkait dengan telekonferensi, saya lebih banyak sering juga menggunakan Zoom Mas Heri. Zoom ya, iya. Menggunakan Zoom itu bisa interaktif kepada siswa untuk proses pembelajaran Mas Heri. Dan keunggulannya Mas Heri, dengan menggunakan Zoom itu kita bisa menjelaskan materi secara langsung. Ya, bisa share screen, juga Pak ya. Kayak tatap muka itu Mas Heri. Iya. Jadi PowerPoint-nya kita tayangkan, kita jelaskan, keluar suaranya langsung. Baik, itu sangat bagus. Walaupun memang kita saat ini karena Zoom-nya Zoom free ya. Zoom free ya. Zoom free kita terbatas waktu ataupun terbatas jumlah pesertanya. Tapi masih saya siasati Mas Heri. Ya. Jadi walaupun terbatas waktu saya siasati, kan kita dijatah waktu paling 40 menit. Ya. Nanti anak saya calling, anak-anak nanti setelah 40 menit anak-anak jangan keluar. Nanti masuk lagi. Sesi kedua. Berarti ada dibagi sesi 1 dan sesi kedua. Iya, jadi begitu Mas Heri. Begitu 10 menit kurang 10 menit kan ada peringatan itu ya. Ya, warning itu dari langsung itu, diingatkan, nanti nutup dread. Tapi anak udah di calling, tidak pergi, langsung nanti masuk kembali. Nah, jadi dapat 40 menit lagi Mas Heri gitu kan. Kemudian kok belum selesai, mau sesi yang ketiga, lanjutkan lagi begitu. Jadi waktunya ternyata juga bisa disiasati juga. Jadi walaupun dari sana dibatasi, kita bisa memanipulasi itu. Nih, itu dari Zoom Mas Heri. Kemudian yang lain juga masih ada Mas Heri. Saya menggunakan juga Meet. Wah, sangat banyak sekali Pak Arya. Saya selang-seling menggunakan Google Meet. Jadi supaya siswa ini tidak mengalami kejenuhan. Iya, jadi kita tahu ya bahwa kita itu sudah mulai melakukan PJJ atau yang namanya daring ya, itu sudah kira-kira mulai dari bulan Maret Pak Arya sampai dengan bulan sekitar 6 bulan sampai 7 Oktober bulan. Ini sudah 6 sampai 7 bulan. Adakah kejenuhan yang dihadapi oleh siswa Pak Ar? Iya, jadi memang jenuh nggak itu siswa? Memang betul Mas Heri. Jadi saya mengamati anak-anak itu sangat jenuh dengan proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dari mana kok tahu sangat jenuh itu Mas Heri? Ya, gimana Pak Ar? Saya bisa melihat dari respon siswa Mas Heri. Respon siswanya. Iya. Jadi pesertanya semakin lama bukan semakin naik, tapi semakin turun. Iya, betul Mas Heri. Jadi kejenuhan itu tampak dari respon siswa ketika mengerjakan tugas. Awal-awal dulu responnya cepat sekali, banyak. Ketika saya mengadakan Zoom, responnya banyak, yang ikut sampai nggak muat itu. 100 lebih terus dibuat 2 sesi. Tapi akhir-akhir ini responnya menurun, paling sekitar tinggal 50 atau 40 gitu. Ini menunjukkan responnya menurun. Nah, mungkin itu karena kejenuhan juga. Oleh karena itu Mas Heri, supaya tidak jenuh, tadi saya menggunakan beberapa variasi aplikasi tadi. Pakai Zoom pernah. Nah, kemudian pakai Google Meet juga pernah saya coba. Kemudian yang di sekolah kita punya kan Microsoft Teams Mas Heri. Ya, Microsoft. Jadi selain menggunakan Google aplikasi Google Suite, jadi Pak Arya, kita juga sekolah kita punya yang namanya Office 365. Ya, jadi ada variasi yang kita gunakan dari Google, ada variasi yang kita gunakan dari Office 365. Jadi kira-kira adakah perbedaan yang signifikan Pak Ar antara Office 365 sama Google Suite Pak? Iya. Adakah yang beda gitu Pak? Iya, baik Mas Heri. Jadi yang tadi saya gunakan Zoom itu kita sudah sering, jadi sehingga sudah lebih familiar. Familiar ya. Kemudian Google Meet juga beberapa kali saya gunakan. Memang harus lebih buka-buka lagi karena penampilannya beda, tayangannya beda dengan yang beda di Zoom. Sama Kemudian Microsoft Teams Mas Heri, Microsoft Teams itu kalau di kita keunggulannya Mas Heri, jadi kita waktunya tidak dibatasi, mau mengadakan pertemuan 2 jam, 3 jam, 4 jam bebas gitu. Kemudian pesertanya pun juga bisa banyak Mas Heri, bisa lebih dari 1000, bahkan bisa berapa itu. Jadi itu artinya itu sangat bagus. Di sekolah kita sudah punya Office Microsoft Teams itu. Hanya memang kita harus lebih banyak belajar lagi, karena kita kan baru tahu kemarin ya Microsoft Teams itu. Ternyata juga bisa digunakan untuk membuat kelas, bisa digunakan membuat tugas, banyak juga ternyata manfaatnya. Iya, gitu Pak. Jadi kalau kita lihat sekolah kita ini adalah salah satu sekolah yang variatif. Jadi kita punya Google Suite, dan yang tidak dipunya oleh beberapa sekolah di sekitar kita adalah Office 365 Pak Arya. Jadi Office 365 ini Microsoft Teams itu mempunyai beberapa keunggulan Pak Arya.
Dan kemudian Pak Ar, Ada satu lagi Mas Heri. Iya, gimana Pak Ar? Di penilaian saya menggunakan ini Mas Heri, quizzes. Ya, quizzes jadi Iya. variatif ya. Ada Office 365, ada Iya. Google Suite, ada quizzes. Iya, saya pernah menggunakan quizzes itu di penilaian harian. Jadi itu menantang sekali Ini quizzes. yang saya suka dari Pak Haryadi ini. Ya, jadi beliau ini sangat variatif dalam penggunaan media. Maka dia katakan tadi di awal, beliau ini adalah mesin tempurnya SMPN 1 Kajen dalam rangka menghadapi pandemi Covid ini. Iya. Ya, Pak. Jadi Gimana, Pak? dengan quizzes ini Mas Heri, keunggulan dengan quizzes. Quizzes itu sangat cocok untuk penilaian yang sifatnya ini kompetitif. Kompetitif ya. Iya. Jadi kita bisa lihat itu ya Pak. Kalau Iya. kita gunakan bisa lihat rank siswa. Iya. Jadi tiap detik, tiap waktu Ranknya gitu ya. itu rankingnya tiap detik tiap waktu berubah gitu. Iya. Kemudian waktunya juga bisa kita batasi. Jadi omong-omong kita pada obrolan kita pada pagi hari ini ya Pak Arya, Iya. tidak hanya berbicara soal ngalor ngidul Iya. gitu, Pak. Jadi kita di sini saling share fakta yang Iya, kita memang gunakan di SMPN 1 Kajen, berbagi cerita dengan teman-teman yang lain yang Iya. mungkin Mudah-mudahan bisa ya dimanfaatkan bisa juga. bisa dimanfaatkan Iya. gitu. Jadi quizzes itu ternyata memang sangat Ya, menantang. bagus Baik. Pak Arya. Baik. Saya suka itu. Itu udah saya coba beberapa kali. Kemudian juga ini anak-anak juga tertantang karena waktunya otomatis fokus kalau quizzes Kompetitif dan ranknya bisa dilihat Iya, Pak Arya. Jadi fokus. misalnya saya ikut dalam quizzes, saya Langsung ketahui ini saya ranking di berapa peringkat dari berapa. peserta itu Pak ya. Iya, bisa diketahui itu bagus itu. Itu menantang kalau kita pakai itu, pakai quizzes itu. Ya, Tapi ya, anak-anak quizzes. biasanya kalau quizzes terus anak-anak juga keberatan. Jenuh ya karena itu pulsanya Pak Arya. Keberatan. Ya, padahal kita sudah diberikan pulsa gratis oleh Bapak Menteri ya dari kementerian kita. Pertanyaan saya Pak Ar, kira-kira aplikasi apa saja yang dapat digunakan dalam pulsa atau pulsa yang diberikan oleh Bapak Pemerintah Menteri atau itu ya? kementerian Oh, kita iya. itu Pak Ar? Oke. Apakah aplikasi Zoom ini bisa masuk ke dalam pulsa yang gratis itu? Iya, iya. Apakah tidak Pak Ar? Yang saya baca dan saya juga tanya kepada anak-anak di kuota pembelajaran itu Mas Heri. Iya, kuota pembelajaran Kuota yang pembelajaran itu kan ada yang kuota pembelajaran yang untuk kuota belajar. Kuota Kemudian belajar ada yang reguler gitu ya. ada reguler. Yang regulernya 5 giga apa ya? Iya betul. Regulernya 5 Ya, giga. 5 giga itu yang free Pak ya. Jadi yang- free untuk aplikasi yang lain termasuk YouTube. Jadi siaran kita ini bisa dilihat Pak ya dengan menggunakan pulsa yang 5 giga ini. Jadi untuk sekolah-sekolah dan anak-anak yang tidak menggunakan pulsa dari kementerian ini sangat rugi sekali Pak Arya. Apalagi pulsa ini diberikan secara regulatif selama 3 bulan ini Pak Iya, ya. Mulai iya. dari bulan apa kemarin November Ya November sudah mulai. Oh November mulai. udah Oktober, masuk. Oktober udah masuk sebagian. Sudah bagian. Dan Jadi sebagian udah masuk. sinkron dengan Dapodik juga ini Pak Iya. Arya. Jadi pulsanya otomatis masuk ya. Masuk iya. Jadi kalau pulsanya nggak dihabiskan rugi Pak Mungkin Arya. nanti hilang otomatis juga. Jadi ini kalau aplikasi itu kuota belajar bisa untuk apa saja, saya pernah ngecek juga dan yang saya baca, yang jelas bisa digunakan untuk ini Zoom. Zoom ini ya. bisa menggunakan kuota belajar. Kemudian ini Google Meet itu Google juga Meet. bisa menggunakan Office Team bisa Pak. bisa menggunakan belajar itu. Kemudian Google Meet, Zoom, kemudian satu lagi kalau Microsoft Teams saya belum ngecek apa bisa atau Oke, enggak. nanti perlu Gitu. kita explore Nah, lagi iya ya. itu. Yang dua itu yang jelas sudah bisa. Oh, yang sering digunakan oleh Pak itu dua aplikasi sehingga dua ini. aplikasi itu sehingga anak-anak bisa menggunakan. Kemudian kemarin saya di HP saya kebetulan yang reguler kan habis kuotanya. Iya. Tinggal kuota belajar saja. Tapi masih bisa buka. Ini ternyata Mas Heri bisa buka Google Form, Iya. bisa buka Google Classroom. Itu berarti termasuk yang Iya, bisa aplikasi buka untuk ternyata. pendidikan itu Pak, pembelajaran itu. Bisa Pak. buka Drive, ternyata masih bisa. Oke, Cuman oke, kalau untuk oke. download video memang kelihatannya nggak bisa, Iya, sudah susah. habis. Jadi tapi walaupun kita nggak punya reguler, kita masih punya belajar itu kuota belajar, kita bisa membuka Google Form ataupun Google Classroom. Artinya proses pembelajaran jarak jauh masih tetap bisa berjalan. Kalau kita tidak menggunakan telekonferensi ya, kalau tidak menggunakan Zoom gitu. Jadi masih bisa berfungsi. Kalau saya menyarankan Bapak Ibu guru itu dimanfaatkan sungguh-sungguh, sering mengadakan Zoom atau mengadakan Google Meet biar kuota belajarnya itu optimal digunakan ya. gitu. Setuju saya sama Pak Gitu, Mas Har ya. Saya itu sering melihat itu Pak Har itu sering mojok sendiri. Sering mojok mengajarkan murid-muridnya. Saya lihat
ternyata beliau ini sedang conference ya, menggunakan Zoom tadi ya. Iya, memang betul Mas Heri. Jadi kalau saya berusaha setiap jam pelajaran saya Mas Heri, saya mesti mengadakan itu conference, baik itu Zoom ataupun Google Meet. Itu setiap saya ada jadwal IPA itu saya gunakan itu Mas Heri. Oke. Jadi di saat pandemi ini seorang guru itu harus benar-benar mumpuni, kreatif, inovatif. Betul, ya. memang betul Mas Heri. Supaya kejenuhan yang dihadapi oleh siswa ini benar-benar teratasi, karena kita sudah 6 bulan ya Pak Arya. 6 bulan, dan masa-masa ini adalah kalau saya lihat itu dari beberapa respon siswa terhadap pembelajaran ini sangat-sangat menurun. Iya. Kemarin dari beberapa teman itu paling-paling yang bisa masuk itu sekitar 25% Mbak Arya, 20%. Saya ini sangat mengkhawatirkan sekali. Mungkin apakah ada trik khusus dari Pak Aryati supaya ini keikutsertaan siswa dalam PJJ ini bisa meningkat. Gitu. Karena kalau kita lihat dari waktu ke waktu, mulai dari bulan Maret gitu, kita amati itu grafiknya itu adalah grafik kurva terbalik Pak Arya. Jadi pertama itu naik, kemudian setelah mengalami puncaknya kemudian turun lagi. Ini triknya gimana Pak Ar, supaya keikutan serta siswa ini bisa bertahan lah. Iya. Minimal 80% lah dari kehadiran yang Jadi ya memang itu betul Mas Heri. Kita menyadari bahwa respon semakin berkurang, respon semakin turun, maka saya berusaha untuk mencari solusi-solusi, mencari terobosan-terobosan Mas Heri. Di antaranya saya menggunakan ini Mas Heri. Ketika saya mengajar menggunakan Zoom. Saya menjelaskan materi, terutama materi-materi sulit. Kebetulan saya mengajar fisika ya Mas Heri ya. Kalau pas materinya sulit, kemudian ada soal yang harus dipecahkan, di mana memecahkan soal yang ada di fisika itu kan biasanya butuh papan tulis gitu Mas Heri ya. Iya, papan tulis. Maka biasanya saya memanfaatkan whiteboard virtual. Whiteboard virtual ya. Yang sudah disediakan di Google ternyata ada Mas. Di Google itu ada namanya Jamboard. Ini saya malah baru tahu ini Pak. Iya, ada Jamboard ya. buka. Kemudian di Microsoft Teams ada whiteboard. Ada. Itu saya gunakan virtual. Jadi saya bisa menjelaskan kepada anak-anak kayak ngajar di papan tulis itu, saya tulis. Nah, hanya nulisnya kalau nulis langsung di layar itu kan susah Mas Heri. Ya. Maka saya menggunakan bantuan itu, tablet pen kayak gini Mas Heri, yang kemarin saya sampaikan kepada sekolah. Saya berikan contoh gini. Nah, saya menggunakan ini Mas Heri. Nah, tablet pen ini untuk membantu saya menulis ketika saya mengajarkan menggunakan komputer, mengerjakan soal kan susah kalau nulis di laptop. Maka saya nulis di sini. Jadi kayak nulis biasa itu, saya bisa gambar, bisa nulis. Jadi bisa tampil ke monitornya itu Pak ya. Monitornya itu. Maka saya sangat menyarankan kemarin Bapak Kepala Sekolah untuk bisa membelikan ini itu, karena nanti ini untuk dukungan guru matematika sama guru IPA. Itu perlu pelatihan khusus gak Pak dalam menggunakan whiteboard itu tadi dan pen tablet ini Pak ya? Iya, pen tablet ini. Iya. Kalau pelatihan khusus saya kira tidak, ini gampang kok Mas Heri. Gampang kalau aplikasinya ada diinstal, kemudian nanti kita hubungkan dengan laptop kita, sana sudah tampil, kita bisa setting, terus kita bisa coba nyoba saja, nggak apa-apa, kelihatan. Jadi nggak sulit sebenarnya kalau kita mau menggunakan, nggak butuh latihan khusus gitu loh, nggak butuh latihan. Yang penting butuh pengalaman aja ya. Pengalaman nanti setelah terampil menggunakan, tahu akhirnya ternyata nulisnya kayak gini, gambarnya seperti ini. Kadang-kadang yang kita tuliskan di sini dengan yang tayang di sana kan agak beda sedikit, nggak pas gitu ya. Kita kebiasaan menggunakan papan tulis, tiba-tiba kita harus menggunakan media digital ya Pak ya. Media digital ini perlu kalau orang Jawa bilang itu yang penting sering ketemu Pak Arya. Iya, sering ketemu, jadi kita terbiasa. Jadi kadang-kadang kemampuan guru di sini guru itu harus meningkatkan kualitasnya supaya kualitas dari kemampuan guru ini meningkat Pak Arya. Iya. Kemudian lagi Mas Heri. Iya, gimana Pak? Selain tadi saya menggunakan ini pen tablet, ya. Saya juga punya cara lain untuk mengatasi kesulitan ketika anak-anak belajar menjelaskan penjelasan saya ketika mengajar fisika.
Itu saya menggunakan HVS saya tulis, kemudian HVS itu dipoto, kemudian di-upload di PowerPoint. Bagus sekali. Itu satu lagi. Jadi sesuai dengan keinginan Iya, siswa dan kebutuhan siswa, Pak. Ada lagi Mas Heri, ini tak coba kemarin, baru kemarin pagi tak coba. Saya nulis di HVS, terus kamera saya tak selalu di atasnya gini, direkam. Seperti zaman dulu itu namanya webcam kamera atau jadi tak rekam, dokumen kamera itu kalau zaman saya dulu. Saya nulis di HVS menjelaskan, saya langsung ngomong, tak rekam pakai HP. Nah, sehingga jadinya nanti video kecil kan. Nah, videonya diupload di Classroom. Itu ternyata juga cara itu. Jadi banyak sekali Mas Heri ternyata. Ya, sangat kreatif sekali Pak Ar. Sebelum kita akhiri pembicaraan atau bincang-bincang kita pada pagi hari ini Pak Ar. Iya. Ya, sebelum saya closing ini, kira-kira saran apa yang dapat diberikan kepada teman-teman sesama profesi, yaitu sama guru, dalam rangka PJJ ini, dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini? Monggo Pak Ar, kira-kira saran apa? Iya, terima kasih Mas Heri. Saran saya kepada teman-teman guru, terutama Bapak Ibu guru di SMP 1 Kajen, mari tetap semangat untuk melakukan pembelajaran, manfaatkan segala potensi yang kita punya, manfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung untuk membelajarkan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Mari kita gunakan sebanyak-banyaknya aplikasi yang ada, sudah tersedia di dunia maya ini Mas Heri. Supaya apa? Anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, anak-anak tidak bosan gitu kan, tapi hasilnya bisa tercapai. Itu. Terima kasih Pak Ar. Ya, jadi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu pandemi COVID ini, kita pantang terjepit. Jadi kita harus gunakan segala kemampuan yang kita punyai untuk meningkatkan kemampuan siswa. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Aryadi selaku guru di SMPN 1 Kajen. Sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir Mas Heri. Iya. Pesan terakhir saya Mas Heri, mari di pandemi COVID ini kita berusaha untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, betul sekali Pak Aryadi. Menggunakan 3M. 3M. Yaitu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan memakai masker ketika kita keluar rumah. Insya Allah. Satu lagi Mas Heri yang penting, selalu berdoa. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhindar dari wabah COVID-19 ini Mas Heri. Itu pesan terakhir saya Mas Heri. Ya, terima kasih kepada Pak Aryadi yang sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di ruang podcast Guru Berbagi SMPN 1 Kajen. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Aryadi. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.